Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di channel Abu Anaza di kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Pada kesempatan kali ini kita berbicara terkait dengan kesempurnaan Islamnya seseorang. Hadis ke-12 dalam hadis Arba'in An-Nawawi. Lanjut kita baca teks hadisnya atau matan hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara baiknya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan hal yang tidak berguna atau tidak penting bagi dirinya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan lainnya. Memahami hadis yang ke-12 ini terkait dengan kesempurnaan Islam seseorang, kita akan melihat beberapa poin, di antaranya kedudukan hadis. Yang kedua, kita akan melihat lughatul hadis atau kosakata. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang bagaimana menciptakan masyarakat yang harmonis, yang tentram, damai. Sibuk atau kesibukan dengan yang tidak berguna, membuang waktu, dan itu merupakan tanda lemahnya iman seseorang. Dan yang kelima, hati yang sibuk dengan ingin dekat dengan Allah, ingin selalu hadir dengan Allah, akan berpaling dari akhlak yang tidak berguna. Dan yang terakhir, ada perkara-perkara yang bermanfaat, ada juga perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Dalam kaitannya kedudukan hadis, dalam satu hadis di mana penjelasan ini diambil dari satu kitab Al-Wafi fi Syarhi Arba'in An-Nawawi. Dalam satu ungkapannya, yukhbiruna Abu Hurairah radhiyallahu an wa huwa alladzi lazama an-nabi sallallahu alaihi wasallam waqtasaba min al-adab an-nabawi. Diberitakan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa alladzi lazama an-nabi, dia adalah seorang sahabat yang selalu mendampingi Nabi. Waqtasaba minhu al-adab an-nabi, dan mendapatkan banyak hal terkait dengan perilaku, akhlak, adab dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis, bihadisin qalahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bayyana lana bihi bijumlatin mukhtasaratin nafi'ah ma yajmu khairud dunya wa sa'adatul akhirah. Dijelaskan bahwa perkataan Nabi adalah perkataan yang jelas, singkat, padat, mencakup semua kebaikan untuk kehidupan dunia, wa sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan dan kesusahan di akhirat nanti. Maka Nabi hak itu adalah satu hal yang pasti dan benar. Kama qala ulama juga menyampaikan, memberitakan min jawami kalimi sallallahu, semua ungkapan perkataan yang disampaikan Nabi allati lam yasir najru ala ahadin qabl, yang tidak pernah
ada seorang sebelumnya menyampaikan demikian. La'ana jamu nisbudin, karena perkataan Nabi semuanya adalah sebagai atau separuh dalam persoalan agama. Nisbudin, separuh agama. Li'ana din fi'lun wa tarkun, karena itu agama adalah perbuatan dan yang harus ditinggalkan dan ada yang tinggalkan. Wa qad nassa 'ala tarki, dan hadis ini mencakup atau berbicara tentang hal yang ditinggalkan. Terkait dengan hadis ini, sebagian perkataan atau Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan hadis ini merupakan dasar yang agung bagi akhlak. Demikian. Kemudian ada kosakata min husni islamil mar'i, atau diartikan min kamali islami mar'i, min kamali islami atau tamami al-mar'i, di antara kesempurnaan Islam seseorang. Wa alamatu sidqi imani, tanda-tanda kesempurnaan atau benaran iman seorang. Al-mar'u yuradu bi al-lisan, terkait dengan al-mar'u min husnil islamil mar'i, di sini adalah diartikan al-insan. Zakaran kan au unsa, baik dia laki-laki maupun perempuan. Mala yakni diartikan mala yuhimu min amridin wa dunya, sesuatu yang tidak bermanfaat baik urusan agama maupun urusan dunia. Dengan apa? Dari apa? Minal af'al wal qaul, dari perkara perbuatan ataupun perkataan. Ya kalau annahu al-amru yakni idza ta'allaqat inayatu bihi wa kana min ghardi wa maksudi, sesuatu itu bermanfaat berkenaan dengan yang dia pergunakan, dia katakan jika dia sampai maksudnya atau tujuan dari yang diperkataan itu. Yang ketiga berapa penciptaan atau menciptakan masyarakat yang harmonis. Maistafadu minal hadis min fikhin wa irsyad, di antara iqamatul mujtama al-fadil, membentuk, menciptakan masyarakat yang harmonis, yang berkualitas, itu penting. Ya khusul Islam ala salamatul mujtama, Islam itu menjaga keselamatan masyarakat atau anggota masyarakat. Wa yaisan nasafi wi amin wa wifaqin, seorang itu harus mendapatkan suatu hidup yang tentram, damai, dan langgeng dan sebagainya, dan tidak terjadi ada perselisihan, perdebatan dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan. Itulah dambaan seorang menjadi keselamatkan. Perkara yang paling sering menimbulkan perpecahan di antara manusia, merusak masyarakat dan menjerumuskan kepada kehancuran adalah ikut campur dalam urusan orang lain, terutama dalam perkara yang tidak ada manfaatnya baginya. Dengan demikian menjadi tanda keistiqomahan seorang atau seorang muslim dan kebenaran imannya, ia tidak ikut campur dalam segala urusan orang lain yang tidak memiliki kepentingan di dalamnya.
Yang berikutnya, sibuk dengan hal yang tidak berguna dan membuang waktu, tanda lemahnya iman. Istighal bima la yakni tadi'un wa unwan untuk iman. Istighal, sibuk dengan perkara yang tidak berguna, tadi'un wa unwan untuk iman, adalah membuang-buang waktu. Tanda dari lemahnya iman seseorang. Sesungguhnya manusia hidup di dunia ini bersama orang lain yang ada di sekitarnya. Sehingga pekerjaan, hubungan yang harmonis, sangat kompleks. Seorang muslim bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang dikerjakannya, setiap waktu yang dihabiskannya, dan setiap kata ungkapan yang diucapkannya. Apabila manusia sibuk dengan yang ada di sekitarnya dan ikut campur dalam urusan yang tidak ada gunanya, sehingga menyita waktu dari menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya, maka dia akan dikenakan azab atau dosa baik di dunia dan di akhirat. Dan hal ini merupakan tanda ciri-ciri keimanan seseorang yang lemah. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam satu hadis, dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saat seorang sahabat meninggal dunia, ada orang yang berkata, gembirakanlah dia dengan surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, tidakkah kalian mengetahui bahwa boleh jadi dia berkata dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, atau dia bakhil dengan sesuatu yang tidak mengurangi harta kekayaannya. Ibnu Hibban meriwayatkan dalam sebuah hadisnya, Nabi bersabda kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, cukuplah seseorang dianggap berbuat dosa manakala dia tidak mengetahui dirinya dan membebani dirinya dengan yang tidak memberi manfaat. Yang kelima, hati yang sibuk dengan Allah akan berpaling dari apa yang tidak berguna. Seorang muslim yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihatnya, akan hadir dalam hatinya perasaan bahwa Allah dekat dengannya. Maka semua itu akan memalingkannya dari yang tidak bermanfaat baginya, bagi dirinya. Tidak menyibukkan diri dengan yang tidak bermanfaat adalah tanda kejujuran bersama Allah, dan Allah betul-betul hadir bersamanya. Sedangkan siapa yang sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, hal itu menunjukkan ketidaksadaran bahwa Allah selalu bersamanya, sementara ketidakjujuran bersamanya akan merusak amal dan dia akan termasuk orang-orang yang binasa atau sia-sia. Perkara yang bermanfaat dan juga perkara yang tidak bermanfaat. Perkara yang bermanfaat dan juga perkara yang tidak bermanfaat. Yakni al-insan minal umur wa ma la yakni. Sesuatu yang bermanfaat bagi seorang dan juga yang tidak bermanfaat baginya. Waladhi yakni al-insan minal umur. Segala sesuatu yang bermanfaat bagi seseorang tentunya berkaitan dengan kebutuhan hidupnya, baik berupa makan atau makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya, serta yang berkaitan dengan keselamatan dirinya kelak di dunia dan di akhirat. Selain itu merupakan perkara yang tidak bermanfaat. Dan di antara perkara yang tidak bermanfaat bagi manusia adalah kebutuhan duniawi yang berlebihan
di luar batas kebutuhan dan di luar batas kepentingan. Seperti berlapang-lapang dalam kehidupan dunia atau persoalan duniawi, beraneka ragam dalam makanan dan minuman, mengejar kedudukan dan kekuasaan, dan menyenangi puja dan sanjungan dari orang lain. Perbuatan yang mubah tidak memberikan manfaat bagi manusia di dunia dan di akhirat, seperti permainan senda gurau dan yang merusak harga diri. Dan yang lain, hadis ini memberi petunjuk bahwa sifat seorang muslim adalah sibuk dengan perkara yang tinggi nilainya dan menjauhi hal-hal yang sepele dan rendahan. Seorang muslim dikatakan dalam hadis ini bahwa hadis memberikan manfaat. Wa yursidu hadal hadis anna min sifatil muslim al-istighal bi ma'ali al-umur. Sibuk dengan perkara-perkara yang tinggi nilainya. Wal bu'du anis safasif, yang menjauhkan dari hal yang sepele dan rendahan. Wa muhqiratus syu'un, yaitu yang sesuatu yang merendahkan keadaan atau pribadi. Dan yang terakhir di dalam hadis ini, ta'dibun li nafsi wa tahzibun laha anir razai wa naqas. Hadis ini mengajarkan dan memberi pendidikan bagi diri kita, bagi seorang muslim, agar menjauhi hal-hal yang hina dan rendah, serta meninggalkan yang tidak bermanfaat. Demikian, mudah-mudahan hadis yang ke-12 ini memberi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin.